pertama, aku pengen bilang ke teman-teman semua, tonton drama ini. Harus, wajib.孩子，多吃点肉，长高。快开团，速战速决！我也做好了心理准备，迎接所有狂风暴雨的到来。我不后悔，也不害怕。Falling into Your Smile. Serial drama China ini bercerita tentang sekelompok anak muda pemain e-sport atau olahraga elektronik yang berambisi untuk memenangkan kejuaraan nasional. Oke, buat yang masih asing, jadi e-sport adalah olahraga yang tidak bertanding langsung secara fisik, tapi difasilitasi oleh sistem elektronik. Dan olahraga ini lebih mementingkan strategi serta kerjasama tim. Gampangnya mereka gamers profesional gitu, Hyung. Nah, kebetulan di drama ini, game yang dimainkan adalah Onmyoji, salah satu game populer di China. Kisahnya dimulai dari Tong Yao, seorang perempuan yang jago main Onmyoji di posisi mid lane. Dia orang baik, imut, dan bertekad kuat untuk menang. Suatu hari, Tong Yao lagi ikut pertandingan dan pastinya menang lah. Gak lama setelah itu, dia dihubungi dan diberi tawaran untuk bergabung di ZGDX. ZGDX adalah salah satu klub e-sport terbesar di China. Mereka punya fasilitas bagus, punya sistem, struktur, dan aturan yang jelas. Selain itu, semua pemain ZGDX adalah pemain profesional dan punya banyak penggemar. Awalnya, ketika dihubungi oleh manajer ZGDX, Tong Yao takut kalau itu penipuan. Dia juga bingung gak tahu gimana cara ngomong sama orang tuanya karena mamanya gak pernah suka Tong Yao main game. Ya gimana ya, Tong Yao itu anak tunggal, cewek, udah lulus kuliah. Mamanya pengen dia kerja seperti orang pada umumnya. Tapi Tong Yao malah menghabiskan hari-harinya di depan PC buat main game. Selanjutnya, karena Tong Yao masih ragu, si manajer tadi nawarin, gimana kalau kamu lihat ZGDX bermain secara langsung aja? Tawaran itu akhirnya disetujui dan Tong Yao nekat keluar kota buat nonton ZGDX main secara langsung. Sesampainya di sana, dia disambut dan ngobrol bareng si manajer. Tong Yao juga lihat gimana ramenya fans ZGDX, terutama fans Lu Secheng. Lu Secheng adalah kapten ZGDX. Dia tampan, tinggi, dan bertanggung jawab. Ada satu hal lagi yang membuat dia semakin gak bisa digapai, yaitu mamanya adalah direktur ZGDX. Wow. Tapi dibalik fisik dan latar belakang yang sempurna, Lu Secheng dikenal jutek dan ucapannya kasar. Di hari pertandingan, lawan main ZGDX adalah tim mantannya. Mas mantan yang juga lihat Tong Yao tiba-tiba nyamperin dan ngajak ngomong. Tong Yao, kamu kok ada di sini? Kamu datang buat nonton aku. Nonton kamu? Ngapain anjir? Aku di sini soalnya diundang ZGDX buat jadi pemain profesional. Jangan bercanda. Perempuan kayak kamu mana bisa jadi pemain profesional bareng kita-kita? Di akhir pertandingan, timnya Mas Mantan jadi pemenang. Performa ZGDX bisa dibilang memang menurun karena pemain di posisi mid lane atau mid laner mereka punya cedera tangan yang semakin parah. Setelah pertandingan selesai, secara tak terduga mid laner itu ke tengah panggung buat minta maaf dan mengumumkan bahwa dia akan pensiun. Suasana semakin ambyar ketika dia juga menyemangati anak-anak muda yang ingin jadi pemain e-sport. Diremehkan dan gak direstui keluarga itu pasti dialami hampir semua pemula. Tapi kuncinya jangan menyerah dan buktikan hasilnya. Setelah mendengar ini, Tong Yao baper dan langsung ngechat si manajer. Aku ingin bergabung dengan ZGDX. Oke, lembaran baru dibuka. Meskipun belum direstui mamanya, hari ini Tong Yao tetap pindah ke markas ZGDX.
Sesampainya di markas, Tong Yao kenalan sama seluruh anggota tim, tapi nggak sepenuhnya disambut dengan baik. Yang pertama, Mas Ketua Tim, Lu Secheng. Dia adalah seorang marksman di tim. Pertama kali Tong Yao datang ke markas, Lu Secheng ngira dia cuma kurir makanan dan biarin Tong Yao di luar markas. Sikapnya juga jutek banget, suka marah-marah dan suka ngatain Tong Yao pendek. Lau Ke sebagai jungler di tim, dia adalah anggota tim yang paling benci sama Tong Yao. Alasannya karena dia masih gak rela midliner sebelumnya diganti. Meskipun sekarang orang tersebut jadi pelatih ZGDX, tapi Lau Ke belum bisa terima dan ragu apakah Tong Yao bisa main sebagus midliner sebelumnya. Xiao Pang sebagai support di tim, dia kebalikan dari Lau Ke. Xiao Pang adalah anggota tim yang paling welcome sama Tong Yao. Dia antar Tong Yao ke kamar, bawain kopernya, bahkan dia yang dekorasi kamarnya. Lucunya, Xiao Pang adalah orang yang selalu jadi saksi kejadian-kejadian tak terduga yang dialami Tong Yao. Kemudian ada Lau Mao yang menjadi top laner. Meskipun suka ngegas, tapi dia biasa aja sih sama Tong Yao. Dia mudah membaur dan bercanda. Cuman sayangnya, dia lemot. Dia suka telat ketawa atau telat mikir sampai teman-temannya kesel sendiri. Yang terakhir, Lu Yue. Dia baru muncul di pertengahan cerita tapi langsung mengancam posisi Tong Yao. Jadi ceritanya, dulu dia adalah anggota tim ZGDX juga Hyung. Tapi dia pernah ada skandal berantem sama anggota tim lain sampai diskors gak boleh ikut main selama 1 tahun. Sekarang dia balik lagi dan dengan pedenya mau jadi mid laner seperti dulu. Lu Yue, dia orangnya humoris, suka ngomong, suka ngisengin orang, dan fakta mengejutkannya adalah dia adik kandung Mas Ketua Tim, Lu Secheng. 被我抓到潜规则现场喽！删了，我不，再敢给马桶风暴秀对你不客气。哥你变了！ Seluruh anggota ZGDX hidup bersama di markas. Mereka latihan bareng, makan bareng, olahraga bareng, dan selalu diskusi strategi serta analisis permainan lawan sebelum bertanding. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kedatangan Tong Yao di ZGDX gak sepenuhnya disambut baik oleh seluruh anggota tim. Apakah Tong Yao bisa buktikan kalau dia punya kemampuan yang layak buat gantiin mid laner sebelumnya? Apakah posisinya akan benar-benar digantikan oleh Lu Yue? Di samping masalah dengan sesama anggota tim, masalah yang paling sering muncul dan bikin heboh adalah dengan netizen. Banyak penggemar ZGDX yang gak terima ada anggota perempuan di sana. Banyak juga yang meremehkan, nyebarin hoax, bahkan ada yang teror Tong Yao sampai terluka dan gak bisa bertanding. Kalian bisa bayangin kan gimana tertekannya seorang Tong Yao di ZGDX? 我有事，出大事了。看出来了， Di tengah keraguan publik tentang kemampuan Tong Yao, hubungan antar anggota yang sering memanas, dan kerasnya latihan buat kompetisi nasional, muncul masalah yang gak bisa dilogika, yaitu masalah hati. Lu Secheng, Mas Ketua Tim yang jutek dan galak ini ternyata diam-diam suka sama Tong Yao. Di sisi lain, Tong Yao yang pernah berjanji gak akan pacaran lagi sama pemain e-sport, pada akhirnya menjilat ludah sendiri karena dia juga tersepona dengan Mas Ketua Tim. Bisakah hubungan mereka berdua berjalan mulus bagaikan mentega? Apakah mereka bisa menjaga hubungan profesional sebagai sesama anggota tim? Atau Tong Yao akan dikeluarkan?
aku pengen bilang ke teman-teman semua, tonton drama ini. Harus, wajib, terutama buat pecinta drama komedi, romance, life, and youth. Dari segi cerita, drama ini unik, seru, menegangkan, tapi penyampaiannya ringan. Menceritakan perjuangan anak-anak muda untuk menggapai impiannya. Kemudian ada love-hate relationship dengan pasangan, teman, orang tua, tapi dikemas dengan tema yang unik, yaitu dunia e-sport yang kompetitif. Meskipun kamu berhadapan dengan teman, sahabat, musuh, pacar, calon pacar tapi kalau kamu udah ada di pertandingan, kamu ada di kompetisi, kamu harus fokus untuk menang. Dan itu seru banget. Ada kalanya mereka miskomunikasi, emosi, tapi mereka juga sering bercanda, bahkan karaokean saat tanding. 我还是不行了，我太困了。来，胖子，唱首歌来。来呀，倒座啊！来呀，爱情啊，反正有大把欲望。 Aku itu bahkan ngechat, tanya apa itu top, mid, bottom laner, marksman, juggler, support. Kemudian aku juga akhirnya tahu beberapa istilah yang ada di Onmyoji, kayak base, Orochi, kemudian juggling solo, sparring, team fight, banyak banget lah. Falling into Your Smile sangat menaikkan imunku. Aku happy banget dan wawasanku tentang dunia e-sport itu bertambah setelah nonton drama ini. Drama ini recommended banget buat teman-teman yang suka nonton drama dan suka main game. Pasti nyambung dan seru banget. Aku aja nih ya, setelah nonton drama ini, aku tuh pengen download Onmyoji. Tapi akhirnya saya mengurungkan niat itu karena apa? Karena makan banyak banget memori. Drama ini juga punya banyak pesan. Yang menonjol adalah mengubah mindset penonton tentang pemain e-sport atau gamers. Drama ini tuh kayak nunjukin kalau pemain e-sport itu bukan hanya sekedar sekelompok orang yang kecanduan game. Selain itu, drama ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi tim, komunikasi antara anak dan orang tua, kapan kita harus care dan kapan kita harus bodo amat terhadap sesuatu. Wow, aku jadi inget sama dialognya Lu Secheng. Jadi dia tuh sempat bilang kayak gini, kalau kamu benar-benar suka sama pemain e-sport, dekati panggung kompetisinya, jauhi kehidupan pribadinya. Keunggulan lain dari drama ini adalah dari efek visual dan sinematografinya. Jadi ketika ada adegan pertandingan, yang ditampilkan adalah screen record game dan suasana menegangkan di panggung, pemain, komentator, dan penonton. Kemudian ketika menjelang akhir pertandingan, tim produksinya nampilin efek visual karakter yang lagi duel atau team fight. Jadi penonton dikasih gambaran jelas gimana suatu karakter bisa ngalahin musuhnya. Kalau dari gamenya sendiri kan karakternya kecil-kecil tuh. Nah ini tuh kayak di zoom supaya jelas. Karena aku gagal move on sama drama ini, jadi aku tontonin tuh semua behind the scene-nya. Nah dari situ aku tahu kalau ternyata tim efek visualnya menghabiskan waktu sekitar 10 bulan cuma buat nampilin karakter versi zoom saat pertandingan itu. Gila sih, bikinnya canggih banget dan susah banget asli, padahal itu cuma buat efek visual gamenya. Kemudian, sinematografinya juga sangat-sangat aku apresiasi. Secara keseluruhan, color gradingnya itu fresh, kemudian editannya detail dan konsisten. Teman-teman bakal lihat dalam satu adegan, angle kameranya berubah-ubah, zoom in, zoom out, dan clash. Serius sedetail itu dan konsisten sejak episode pertama sampai terakhir. Ada lagi nih yang bikin salah fokus. Drama ini banjir barang-barang branded. Pastinya ada yang sponsor dan ada yang memang property shooting ya. Pemainnya. Yang pertama adalah Cheng Xiao atau Tong Yao. Dia adalah alasan aku pertama kali nonton drama ini. Aku kenal Cheng Xiao karena dia juga idol K-pop ya, member Cosmic Girls atau WGSN yang memang asalnya dari Cina. Aktingnya di drama ini aku akui nggak terlalu wow.
Di beberapa adegan bahkan kelihatan dia itu nggak berekspresi, cuman sekedar ngucapin dialog aja. Tapi kalau dia udah nangis, langsung bikin penonton ambyar. Kemudian, aktingnya kebantu sama image karakter Tong Yao di drama ini. Tong Yao anaknya sederhana, tapi tatapan matanya ketika bertanding tajam banget. Shukai alias Lu Secheng, skill aktingnya bagus, terutama dalam hal ekspresi wajah. Dia jago banget mainin alis sama mata. Jago banget. Kemudian senyumnya juga khas. Pokoknya nih ya, di drama ini kalian bisa melihat transformasi mukanya Shukai yang sinis campur songong, tegas, mesum, genit, manja. Keren. Sosok Lu Secheng ini bikin penonton naik turun banget. Di episode-episode awal, aku tuh benci banget sama karakternya. Udah jutek, omongannya kasar, nggak ada baik-baiknya lah pokoknya. Tapi ketika di pertengahan cerita, dia mulai terbuka. Aku mulai paham sama sifatnya Lu Secheng, dan di episode-episode akhir malah aku jadi bucin sama dia. Perubahannya dari bad boy ke bucin itu kerasa banget. Dia jadi lebih banyak senyum dan aku langsung tersukai-sukai. Aku rasa Shukai ini berperan besar dalam membangun chemistry antara sosok Lu Secheng dan juga Tong Yao. Mereka berdua ini bener-bener gemesin meskipun baru pertama kali ketemu di proyek drama ini. Yang udah nonton behind the scene-nya pasti setuju kalau Shukai ini lebih dominan. Dia sering ketawa-ketawa sendiri kalau ada Cheng Xiao. Selanjutnya, karena tema ceritanya adalah e-sport yang didominasi oleh laki-laki. Jadi di drama ini tuh bertebaran cowok-cowok cakep. Meskipun di dalam drama itu mereka kelihatannya nggak terawat, jarang mandi, cuma pakai kaos oblong. Tapi percayalah, mereka itu ganteng. Mereka semua itu ganteng. Aku tuh capek kelihatnya. Mulai dari anggota tim ZGDX, anggota tim lain, pelatih, manajer. Aku aja gak bisa benci sama Mas Mantan karena dia itu lucu, baby face gitu. Next, rating. Sebelumnya aku mau informasiin dulu kalau drama ini tuh diadaptasi dari sebuah web novel. Tapi penayangan drama ini di China-nya sendiri penuh kontroversi. Sejak awal novelnya udah bermasalah karena dianggap plagiat. Kemudian komunitas e-sport di sana juga memboikot drama ini karena beberapa ceritanya dianggap menghina keprofesionalan pemain e-sport. Makanya mereka rame-rame turunin rating drama ini di Douban, salah satu website di Cina. Di sisi lain, kontroversi itu justru nggak berpengaruh sama penilaian penonton internasional atau di luar China. Aku lihat rating yang diberikan penonton untuk Falling Into Your Smile ini cukup tinggi. Dari skala 1 sampai 10. Di My Drama List, ratingnya 8,7. Di IMDb, 9,2. Di Reading Graph, 9,8. kerennya lagi di Google sih. Drama ini dapat rating 5 dari skala 5. Kalau aku lihat dari komentarnya sih, penonton internasional lebih fokus menilai chemistry pemerannya yang bagus, visualisasi, dan keseluruhan jalan cerita. Oke, dari tadi aku heboh banget nunjukin kelebihan dari drama ini. Sekarang aku mau share yang gak aku suka dari drama ini. Bisa dibilang soal teknis ya. Sampai sekarang, aku kalau nonton Dracin itu agak terganggu sama dubbingnya ya. Kayak aneh aja gitu loh ngeliat mulut sama suaranya itu nggak sinkron. Kemudian karena pengucapan bahasa Mandarin itu cepat, jadi subtitlenya itu cepet ganti juga kan. Akhirnya tanganku itu harus standby di tombol pause. Jadi kalau aku ketinggalan dialognya, aku biasanya pause atau mundurin lagi. Sekali lagi, drama ini recommended buat ditonton. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum pernah nonton Dracin nih ya, tolong netralin pikiran dulu. Jangan auto bandingin dengan drakor. Coba ditonton dulu sampai habis, karena aku rasa penyampaian alur ceritanya Dracin dan drakor itu berbeda. Drakor itu meskipun ceritanya ringan, mereka masih suka bikin plot twist dan juga alurnya bisa dibikin maju mundur. Nah, kalau di Dracin itu lebih ringan dan alurnya mayoritas dibikin maju. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Selamat nonton drama ini dan selamat tersukai-sukai bersamaku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.